Salam Rahayu Widodo Nir ing Sambekolo. Selamat datang di channel Belajar Ilmu Rasa dan Leluhur. Pernahkah kamu merasa hidup ini bukan pertama kalinya kamu di sini? Pernah suatu malam kamu terbangun dengan perasaan aneh. Bukan mimpi buruk, bukan mimpi indah, tapi rasa pernah hidup di tempat yang tidak kamu kenal, namun terasa akrab. Atau mungkin kamu melihat seorang anak kecil yang bicaranya terlalu dewasa, ingatannya terasa terlalu tua, dan batinnya seolah sudah pernah melewati hidup ini. Lalu muncul pertanyaan sunyi di dalam dada, apakah jiwa bisa lahir kembali? Atau apakah ada sesuatu yang menitis? Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk memaksakan kepercayaan. Video ini untuk mereka yang berani berpikir jernih dan mendengarkan batin sendiri. Kebingungan manusia tentang jiwa. Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu bertanya satu hal yang sama. Kemana perginya kesadaran setelah tubuh berhenti? Tubuh jelas hancur, nama perlahan dilupakan. Tapi kesadaran terasa tidak pernah benar-benar lenyap. Di titik inilah muncul dua istilah yang sering disalahpahami, manitis, reinkarnasi. Keduanya sering disamakan, padahal hakikatnya berbeda. Apa itu manitis? Versi kearifan Nusantara. Dalam kebijaksanaan Jawa, manitis bukan kelahiran ulang jiwa secara utuh. Manitis adalah jejak kesadaran yang beresonansi. Bukan ruh yang pindah rumah, tetapi sifat, kecenderungan, dan getaran batin yang berlanjut melalui garis kehidupan. Karena itu leluhur Jawa berkata dengan halus, sing mati ora bali, nanging sing urip bisa nerusake. Yang mati tidak kembali, namun yang hidup bisa meneruskan. Manitis terjadi ketika nilai kuat diwariskan, watak mengendap, laku hidup diteruskan. Kesadaran menemukan wadah yang serasi. Itu sebabnya ada anak yang bijak tanpa diajari, ada cucu yang mirip leluhur meski tak pernah bertemu. Ada watak yang muncul tanpa sebab jelas, bukan karena roh masuk, tetapi karena kesadaran menemukan alurnya. Apa itu reinkarnasi? Versi filosofi Timur. Reinkarnasi berbicara tentang jiwa yang lahir kembali setelah kematian. Dalam pandangan ini, kehidupan adalah siklus. Kesadaran belajar lewat banyak wujud. Hidup adalah sekolah panjang, namun yang sering dilupakan. Reinkarnasi bukan hadiah, melainkan tanggung jawab yang belum selesai. Artinya, bukan semua jiwa ingin kembali. Bukan semua kelahiran adalah kemajuan. Bisa jadi itu pengulangan karena belum paham. Reinkarnasi bukan tentang romantisme hidup kedua, tapi tentang beban karma dan kesadaran yang belum matang. Perbedaan halus yang jarang dijelaskan. Mari kita luruskan dengan sederhana. Manitis tidak memindahkan ruh. Yang berlanjut adalah nilai dan kesadaran. Terjadi secara alami, tidak menabrak keyakinan agama reinkarnasi, berbicara tentang kelahiran jiwa kembali, bersifat metafisik, membutuhkan kerangka kepercayaan tertentu. Masalah muncul saat manusia mencampur adukan keduanya, lalu menjadikannya sensasi otak atau alat pembenaran diri, padahal inti spiritualitas bukan di istilah, tetapi di laku hidup sekarang. Sekarang dengarkan baik-baik. Jika kamu percaya reinkarnasi, apakah hidupmu hari ini sudah benar? Jika kamu percaya manitis, nilai apa yang kamu wariskan lewat hidupmu? Karena sejatinya, hidup ini bukan tentang masa lalu, bukan pula tentang hidup berikutnya, tapi tentang kesadaran saat ini.
Kesalahan besar manusia modern, banyak orang sibuk bertanya, "Aku ini reinkarnasi siapa?" Padahal pertanyaan yang lebih jujur adalah, "Aku sudah hidup sebagai manusia seutuhnya atau belum? Apa gunanya tahu asal jiwa jika masih menyakiti, masih serakah, masih lalai, masih takut bertanggung jawab?" Kesadaran tidak diukur dari keyakinan, tetapi dari cara memperlakukan hidup. Pesan leluhur yang terlupakan. Leluhur Nusantara tidak sibuk memikirkan hidup setelah mati. Mereka sibuk merawat hidup sebelum mati. Mereka bertanya, "Sudah jujurkah aku hari ini? Sudah adilkah tindakanku? Sudah bersihkah niatku?" Karena mereka paham, kesadaran yang utuh tidak perlu lahir kembali. Ia selesai, ia tenang, ia pulang. Jika video ini membuatmu lebih tenang, lebih sadar, lebih bertanggung jawab, lebih lembut pada hidup, maka video ini telah menjalankan tugasnya. Bukan untuk membuatmu percaya sesuatu, tetapi untuk membuatmu hidup dengan utuh. Jika kamu merasa video ini berbicara ke batinmu, bukan hanya ke pikiranmu, silakan subscribe. Bukan karena kontennya, tetapi karena kamu sedang merawat kesadaranmu sendiri. Dan tuliskan di komentar, bagian mana yang paling membuatmu diam